There was an idea to bring together a group of remarkable people. To see if we could become something more. So when they needed us, Siapa di sini yang kangen we could fight the Avengers? battles. Eits, tenang aja. Di sini kita bakal ajak kalian bernostalgia dengan mengupas teori McGregor dalam pendekatan human resources. Kita dari Blake and Moten dalam pendekatan human relations. Penasaran kan? Yuk, tonton videonya sampai habis. Fun isn't something one considers when balancing the universe. Yang pertama adalah teori X McGregor. Teori X merupakan pandangan tradisional yang melihat manusia dalam organisasi dari sisi negatif. Yang menyatakan bahwa pada dasarnya, karyawan bekerja pada suatu perusahaan secara alami tidaklah termotivasi, tidak menyukai pekerjaan, lari dari tanggung jawab, dan harus dipaksa agar menunjukkan prestasi. Dan teori X tersebut yang menganggap bahwa manusia tidaklah jujur, tidak bertanggung jawab, dan lebih suka cari aman, terlihat pada diri T'Chaka, yaitu sang Black Panther dan Raja Wakanda terdahulu, sekaligus ayah dari T'Challa, serta anak buahnya Shuri. Sedangkan anggapan bahwa manusia perlu diawasi, dikendalikan, dan diancam dengan sanksi agar dapat melaksanakan tujuan suatu organisasi atau negara terlihat pada diri N'Jobu, yaitu adik dari T'Chaka. Diceritakan bahwa T'Chaka dan N'Jobu memiliki pandangan yang berbeda terhadap dunia luar. T'Chaka berpegang teguh pada prinsipnya dalam menjauhkan vibranium dari tangan orang luar karena takut akan apa yang dapat mereka lakukan dengan logam tersebut. Sehingga mengharuskan N'Jobu mengkhianati Wakanda dengan membantu Klawi menjual logam vibranium secara ilegal kepada negara lain. T'Chaka kemudian menggerebek kediaman N'Jobu dan memaksanya kembali ke Wakanda untuk dihukum secara adil. Namun, alih-alih mengikuti perintah raja, N'Jobu justru mengeluarkan dan mengarahkan senjata ke tubuh Shuri secara spontan. T'Chaka pun membunuh adiknya tersebut di kediaman sendiri demi melindungi anak buahnya. Yang kedua adalah teori Y. McGregor. Teori yang merupakan kebalikan dari teori X, yaitu merupakan cara pandang manusia yang lebih modern melihat manusia dari sisi positif. Salah satu asumsi dalam teori Y adalah manusia sebagai anggota organisasi pada dasarnya menyukai dan menikmati pekerjaan. Mereka tidak memiliki beban karena bekerja, sama halnya seperti bermain dan beristirahat. Asumsi ini dapat dihubungkan pada scene ketika Nakia, yaitu salah satu warga Wakanda yang menjadi mata-mata untuk menemukan vibranium yang sedang dicuri oleh penjahat. Scene tersebut memperlihatkan Nakia yang tampak menikmati pekerjaannya dan terlihat sudah terbiasa saat mengikuti sekitar. Count 3. 5. How could you miss Chris Lightning there behind you? Selain itu, asumsi Y juga menyatakan bahwa manusia dalam organisasi memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif, memiliki imajinasi yang tinggi, cakap, dan kreatif dalam memecahkan masalah-masalah dalam organisasi. Asumsi ini berhubungan pada scene di mana pemain bernama Shuri pada film Black Panther. Shuri adalah adik dari T'Challa yang memiliki karakter pintar, kreatif, dan ahli dalam teknologi. Saat scene di mana T'Challa baru saja dinobatkan sebagai raja dan Black Panther, Shuri membuat kostum canggih dan bisa dikenakan T'Challa dalam melawan musuh. Shuri dapat memecahkan masalah yang mungkin akan terjadi saat Black Panther sedang menyerang para musuh. For research purposes. Delete that footage. Yang ketiga adalah teori Blake and Moten. Dasar pemikiran teori Blake and Moten adalah model manager grade, yaitu seorang pemimpin tidak hanya harus memikirkan tugas yang akan dicapainya, tetapi juga dituntut untuk memiliki orientasi yang baik terhadap hubungan kerja dengan manusia sebagai bawahannya. Model ini awalnya mengidentifikasi 5 gaya kepemimpinan yang berbeda,
berdasarkan kepedulian terhadap orang-orang dan kepedulian terhadap produktivitas, antara lain sebagai berikut. Give me a cuddly little rascal. Yang pertama ada gaya kepemimpinan Imboverus Management dalam koordinat 1,1. Gaya kepemimpinan ini menggambarkan rendahnya kepedulian terhadap tugas atau produksi dan karyawannya. Mereka tidak tertarik untuk mengembangkan sistem atau orang. Bahkan, mereka tidak tertarik untuk menyelesaikan pekerjaan. Gaya kepemimpinan ini sesuai dengan kepemimpinan Thor saat memimpin New Asgard dalam film Marvel berjudul Avengers Endgame. Di mana pada saat itu, Thor tidak terlalu peduli pada tujuan organisasi, serta tidak ingin terlibat dengan karyawan dan membiarkan mereka berantakan. Selain Thor yang diperlihatkan sebagai pemimpin yang malas, Thor pun membiarkan karyawannya, yaitu Korg and Mick, bermain game seharian. Oh my god! Oh my god, it's so good to see you! That melted this old fool's heart. Yang kedua, manajemen Country Club dalam koordinat 1,9. Father? Oh shit. Dalam gaya kepemimpinan ini, para pemimpin hanya ingin disukai oleh karyawan mereka, dan mereka tidak ingin dianggap terlalu otoriter, sehingga manajemen ini memiliki kelemahan di mana produktivitas rendah karena kurangnya kontrol dan arahan. Gaya kepemimpinan ini sesuai dengan kepemimpinan fake Odin saat memimpin Asgard dalam film berjudul Thor Ragnarok. Odin digambarkan sebagai sosok pemimpin yang santai dan mengasumsikan bahwa jika mereka bahagia dan aman, mereka akan bekerja keras dan mencapai tujuan. Gaya ini dapat menghasilkan hasil yang buruk karena kurangnya pengarahan dan kontrol. With the 9 realms completely in chaos. Enemies of Asgard assembling, plotting our demise, all while you, Odin, the protector of those 9 realms, is sitting here in your bathrobe eating grapes. Remove all the defense. Yang ketiga, Authority Compliance dalam koordinat 9,1. Dalam gaya kepemimpinan ini, pemimpin sepenuhnya terfokus pada orientasi tugas. Ia cenderung mengabaikan kesejahteraan para karyawan karena titik fokus utama adalah produksi. Dalam situasi krisis, tindakan yang dilakukan adalah pengurangan karyawan atau reorganisasi. Gaya ini sesuai dengan kepemimpinan Dreykov saat memimpin organisasi Red Room dalam film berjudul Black Widow. Red Room merupakan pabrik senjata dalam bentuk manusia yang menciptakan para Black Widow dan Taskmaster. Dalam kepemimpinannya, Dreykov menuntut para garis muda yang ikut proyek Red Room akan mendapat latihan keras dalam bentuk hand-to-hand combat, akrobatik, penggunaan senjata, dan latihan taktikal. Selain latihan keras, mereka juga diajari balet supaya terbiasa menahan rasa sakit akibat latihan balet yang lama dan berulang-ulang. Yang keempat, Team Management dalam koordinat 9,9. Gaya kepemimpinan ini ditandai oleh perhatian tinggi terhadap tugas dan manusia. Pemimpin sangat menghargai keputusan yang logis dan kreatif sebagai hasil dari kesepakatan anggota organisasi. Gaya ini sesuai dengan kepemimpinan Steve Rogers yang berperan sebagai Captain America saat memimpin organisasi Avengers dalam film berjudul Avengers Endgame. Dalam kepemimpinannya, Steve menggunakan pendekatan kerja tim kolaboratif dan banyak konsultasi agar tercipta motivasi tim yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi. Whatever it takes. Good luck. How was your flight, sir? Another middle seat. But I remembered to bring you this. Oh, sweet. Thank you, sir. They never go out of business. So, Yang kelima, Middle Management dalam koordinat 5,5.
Oh, you kiss your mother with that mouth? Altitude is 18,000 and climbing. Lifeboat secure to deploy. Disengage in 3, 2. Take them out. Dalam gaya kepemimpinan ini, para pemimpin mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan orang-orang dan produksi. Gaya ini sesuai dengan kepemimpinan Nick Fury saat memimpin organisasi S.H.I.E.L.D. dalam film berjudul Avengers Age of Ultron. S.H.I.E.L.D. merupakan singkatan dari Strategic Homeland Intervention, Enforcement, and Logistics Division. Organisasi ini merupakan agen intelijen, anti-terorisme, dan militer yang berada di Amerika Serikat, namun berada di luar tanggung jawab pemerintah. Dalam kepemimpinannya, Nick selalu mencoba untuk menyeimbangkan perhatian terhadap orang dan produksi tanpa melangkah terlalu jauh untuk salah satu tujuan. What are you suggesting? One shield, where I operate as director under your advisement. Itu tadi analisis mengenai film Avengers sekaligus Black Panther berdasarkan teori McGregor serta Black and Mouton yang mengajarkan kita baik pendekatan human relations maupun pendekatan secara human resources. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk info menarik tentang film lainnya. Kami Nawa, Lintang, dan Salsa pamit undur diri. Sampai jumpa!